Cerita dimulai dari Boruto sedang saling bertukar cerita dengan dua putri dari planet ini. Hal yang sangat berbalik dari apa yang menjadi awal tujuan Boruto benar-benar berubah. Dia malah menghabiskan waktu dan menjaga dua putri dari planet ini agar tidak dieksekusi karena bersama dengannya. Seluruh prajurit yang sudah dilumpuhkan Boruto benar-benar sudah tidak sadarkan diri. Sebab level kekuatan Boruto sangat jauh berbeda dan di atas mereka semua. Saat ini Nirami-chan dan Iruga bersama Boruto dan mereka berbicara di bawah air terjun yang sangat indah di planet ini. Saat itu Boruto mulai berpikir, ternyata di planet lain masih ada hal yang sangat mirip dengan di bumi, yaitu persahabatan. Awalnya Boruto berpikiran sama dengan Amado, kalau setiap dari luar bumi seperti Otsutsuki ataupun klan lainnya adalah ancaman, ternyata pemikiran itu salah seutuhnya. Dan membuat Boruto jauh lebih bijaksana dalam mengambil keputusan saat ini. Beberapa waktu berselang, entah mengapa hubungan antara Nirami-chan dan Iruga mulai canggung saat di dekat Boruto, apalagi mereka memiliki perasaan yang sama saat melihat Boruto dari dekat. Karakter Nirami-chan yang cukup pemalu, membuat dirinya tidak berani mengungkapkan lagi apa yang ada di hatinya kepada Boruto sebab ada Iruga di sini. Tapi saat itu Iruga berkata, "Aku pernah mendengarkan planet bumi sebelumnya, tapi tidak terlalu detail. Apa kau bisa menceritakan sedikit tentang itu padaku? Aku kira Otsutsuki pernah menginvasi bumi, tapi tidak ada satupun dari mereka yang kembali selamat. Apa umat manusia sekuat itu ya?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Ya baiklah. Aku akan membawa kalian berdua sekarang ke sana. Bagaimana Nirami-chan? Apa kau tidak keberatan? Aku kira kalian sudah tidak cukup aman lagi di sini. Apa kau mau ikut Iruga? Planet bumi tempatku benar-benar menyenangkan. Banyak makanan lezat yang harus kalian berdua rasakan." Iruga yang mendengar itu terkejut saat Boruto berkata demikian. Tapi Iruga yang terkenal sedikit cerewet langsung menjawab, "Apa yang kau bicarakan? Tentu saja keputusan ini membuat kami semakin dalam bahaya. Ya walaupun aku harus jujur, aku sudah cukup bosan di sini. Tapi itu lebih baik daripada planet kami memulai peperangan." Boruto yang mendengar itu mulai mengerti. Ternyata perasaan antara Iruga dan Nirami-chan ternyata sama. Mereka seolah-olah dikurung di sini dan tidak mendapatkan kebebasan. Dan itu bertentangan dengan Boruto yang ingin semua umat manusia bebas melakukan apapun yang dia mau. Saat itu Boruto berkata, "Aku bisa melihat sedikit apa yang terjadi dalam waktu 5 jam ke depan. Aku akan dipaksa bertarung dengan dahsyat di sini, dan sebelum itu terjadi, aku ingin membuat kalian selamat. Tapi pada saat aku melihat lebih tentang masa depan, kalian akan disiksa dan dipenjara seumur hidup akibat di dekatku, dan aku ingin mengubah masa depan buruk itu agar tidak terjadi. Jadi itulah alasanku berkata demikian. Maafkan aku Iruga dan Nirami-chan, kalian harus seperti ini akibat kebodohanku." Iruga yang mendengar itu menatap Nirami-chan. Dia bingung harus memberikan jawaban apa setelah mendengarkan ucapan Boruto. Tapi di sisi lain dia ingin kebebasan di sisa akhir hidupnya. Dia tidak mau terus seperti ini dan terkurung. Tapi Iruga tidak terlalu menunjukkan isi hatinya yang sebenarnya seperti Narami-chan. Melihat wajah mereka berdua bingung, Boruto langsung berkata, "Santai saja. Aku kira itu tidak terjadi dalam waktu dekat. Sebelum itu aku ingin berkata, aku baru saja melihat tempat kalian berkumpul dengan semua wanita yang mungkin putri juga dari planet ini. Apa mau aku antarkan?" Iruga yang mendengar itu membalas, "Percuma saja Boruto. Kami berdua sudah tidak akan diterima. Mungkin mereka tidak melihat langsung, tapi informasi tentang kami yang sudah dicap sebagai pengkhianat setelah membiarkanmu membuat keributan di sini, akan otomatis membuat kami tidak akan diterima. Seperti yang aku katakan, Nirami-chan dan aku hanya tinggal menunggu waktu." Masih belum selesai Iruga berkata demikian. Tiba-tiba Boruto menarik tangan mereka berdua secara bersamaan. Saat itu Boruto menggunakan Kuchio Senojutsu elang milik Sasuke dan berkata, "Sudah jangan khawatir. Naiklah ke elangku."
Kalian akan kembali ke sana dengan seperti awalnya tanpa perlu khawatir. Aku akan membuat kalian aman di sana. Nirami-chan yang mendengar itu sedikit terkejut saat Boruto mengeluarkan elangnya, kemudian dia berkata, "Apa yang kau rencanakan, Boruto? Aku kira tanda-tanda akan mulai pecahnya pertarungan segera dimulai. Apalagi rekanmu itu sudah melakukan hal yang berbahaya seperti dia ancam sebelumnya padamu." Boruto yang mendengar itu langsung menarik tangan Nirami-chan dan membawanya naik ke elangnya sambil membalas. "Nikmati waktu singkat ini, Nirami-chan. Aku tidak akan pernah menari perkataanku yang akan selalu menjagamu, jadi jangan khawatir. Aku akan membuat kalian aman, dan jika berhasil, aku akan pergi setelahnya." Iruga yang melihat mereka berdua sangat dekat merasakan sedikit kegelisahan di hatinya. Bahkan dia juga bingung mengapa bisa seperti ini. Seolah-olah dia cemburu saat menyaksikan Boruto dan Nirami-chan. Bahkan Iruga berkata dalam hatinya, "Ada apa denganku? Perasaan aneh apa ini? Mengapa aku merasa ada yang janggal?" Entah mengapa saat melihat Boruto seperti itu, dengan Nirami-chan membuatku merasa aneh. Apa mungkin aku benar-benar menyukai Pangeran Otsutsuki ini? Apa ini naluriku yang sebenarnya? Masih belum selesai memikirkan tentang itu, Boruto langsung menarik tangan Iruga dan membawanya naik ke atas elangnya. Sontak menyaksikan itu, wajah Iruga langsung memerah dan jantungnya berdebar semakin kencang saat Boruto memperlakukannya seperti ini. Beberapa saat kemudian Boruto berkata, "Baiklah. Tapi sebelum aku membawa kalian keliling dengan elang ini, aku harus menghilangkan semua efek jutsuku yang mengekang para prajurit ini. Aku juga sudah menghilangkan ingatan mereka tentang bertemu denganku dan kalian. Mungkin ini sedikit usaha agar membuat kalian sedikit lebih aman." Setelah Boruto berkata demikian, dia menghilangkan jutsunya. Akar-akar kayu yang sebelumnya mengikat para prajurit ini, beberapa saat setelahnya langsung menghilang, tapi mereka semua dalam keadaan pingsan dan tak sadarkan diri. Saat itu Iruga berkata, "Hei, apa mereka masih hidup?" "Tidak ada satupun dari mereka yang bergerak setelah kau menangkap mereka." Boruto menjawab, "Jangan khawatir. Beberapa jam lagi mereka akan sadar dengan ingatan baru. Aku tidak akan melukai siapapun di sini. Tapi aku sudah terlanjur membuat masalah. Aku hanya bisa meminimalisir agar tidak membuat keributan lebih dari ini. Walaupun aku sama sekali tidak yakin dengan ucapanku." Mendengar itu tiba-tiba Nirami-chan membalas, "Baiklah Boruto, aku sudah membulatkan tekadku, aku akan ikut denganmu." Iruga yang mendengar ucapan Nirami-chan langsung terkejut. Dia tidak percaya sahabat dekatnya akan berani mengatakan itu langsung kepada Boruto. Bahkan Iruga berkata, "Tunggu dulu Nirami-chan. Apa kau tidak bercanda? Kau tidak boleh melakukan hal berbahaya lebih dari ini." Nirami membalas, "Kau tidak boleh membohongi isi hatimu Iruga. Kau dan aku sama. Aku tahu tentang hatimu dan begitu juga kau. Kita berdua sama-sama menyukai Pangeran Otsutsuki, dan itu terjadi secara naluriah tanpa bisa kita hindari. Walaupun perasaan ini terjadi secara tiba-tiba, kau dan aku memiliki perasaan yang sama dengan Boruto, jadi kau tidak perlu memaksa dirimu untuk berbohong." Boruto yang mendengar itu terkejut. Dia tidak percaya Nirami akan mengatakan kebenaran itu kepada Boruto di depan Iruga. Sontak wajah Boruto langsung memerah dan detak jantungnya berdebar-debar. Boruto mendengar langsung kalau saat ini dua putri yang sangat cantik dan karismatik di planet ini benar-benar tertarik dengannya. Beberapa saat Iruga berkata, "Ya kau benar Nirami-chan. Aku terlalu membohongi isi hatiku." Padahal apa yang ditawarkan Boruto adalah sesuatu yang kuinginkan dari lubuk hatiku agar bisa terbebas dari planet ini. Tapi aku juga tidak bisa meninggalkan kampung halamanku, karena aku dilahirkan di sini. Saat ini perasaanku benar-benar membingungkan. Aku hanya ingin pergi dari sini dan planet ini tidak dalam bahaya seperti memulai pertarungan besar seperti di masa lalu." Mendengar itu Nirami menjawab, "Ya aku juga begitu. Walaupun rasa bosan dan terkekang seumur hidup,
Di planet ini, tentu saja kami tidak mau ada kehancuran dan keributan akibat kami berdua. Bahkan aku juga tidak mempermasalahkan lagi tentang aku akan dihukum besar akibatmu Boruto. Itu jauh lebih baik daripada kau menghancurkan planet ini demi keamanan kami berdua. Jika kau membawa kami keluar, duniamu akan langsung menjadi target dan kehancuran oleh pemimpin kami. Ini keputusan yang sangat sulit. Boruto yang mendengar itu langsung menerbangkan elangnya ke atas langit yang lebih tinggi dan tidak mau membalas apapun dari isi hati mereka berdua tentang apa yang mereka rasakan tentang situasi sekarang. Saat itu Boruto berpikir keras, sebab dirinya lah yang membuat mereka berdua menjadi bahaya. Mungkin Boruto bisa menghapus ingatan dengan musuh yang lain, tapi dia tidak yakin jutsunya akan bisa dengan mudah untuk para pemimpin mereka yang terkenal kuat melebihi Otsutsuki. Saat itu di belakang Boruto, Nirami dan Iruga tidak berkata apa-apa lagi. Sebab mereka di satu sisi sangat senang dengan pertemuan ini bersama Boruto, tapi mereka juga cemas. Pertarungan sebentar lagi akan pecah akibat ulah mereka berdua. Menyadari mereka mulai gelisah, Boruto membalikkan tubuhnya dan menatap mereka sambil berkata, "Lihatlah di bawah sana. Sepertinya planet ini jauh lebih indah dari yang kubayangkan. Gunung-gunung besar tersusun rapi, apalagi angin dari atas sini sangat sejuk. Kalian tidak perlu khawatir dengan rasa sedih itu, aku akan melakukan yang terbaik." Setelah Boruto berkata demikian, tiba-tiba Jougannya aktif dengan sendirinya. Dia menyaksikan Amado sudah berada di puncak inti di planet ini dan siap meledakkan markas utama mereka. Boruto yang menyaksikan itu sangat terkejut. Jika Amado brengsek melakukan itu, maka rencananya akan gagal total. Saat itu Boruto mulai merasa cemas tidak biasa, sebab Amado sudah memulai rencananya dengan sangat rapi. Di sisi lain dia tidak bisa ke sana dengan cepat, apalagi Nirami dan Iruga ada bersamanya. Tapi situasi berbahaya sudah ada di depan mata. Boruto harus segera bertindak agar tidak terjadi kekacauan dan keributan akibat ulah Amado. Saat itu Boruto menggunakan segel jutsu di tangannya, dan membuka jikukan ninjutsu di sampingnya. Saat itu Boruto mengeluarkan Kage Bunshin miliknya yang sudah dilapisi aliran karma maksimal, dan siap mengirimkannya ke tempat Amado dan menggagalkan rencana kakek tua merepotkan ini. Melihat Boruto ada dua, Nirami-chan dan Iruga yang tidak tahu apa itu ninjutsu, langsung terkejut. Bahkan Nirami berkata, "Tidak mungkin. Boruto, apa kau ada dua? Apa ini sihir barumu?" Boruto yang mendengar itu sedikit tersenyum dan membalas, "Sihir ya? Ini adalah ninjutsu yang menggunakan cakra. Jangan khawatir, ini hanya klon bayanganku. Aku, yang asli tetap di sini. Aku harus melakukan sesuatu sekarang agar planet ini tidak dalam bahaya akibat ulah Amado brengsek itu." Setelah berkata demikian, Boruto langsung memindahkan Bunshin terkuatnya ke dalam jikukan ninjutsu ke tempat Amado, dan menutup kembali jikukannya. Saat itu Nirami berkata, "Apa rekanmu sudah melakukan sesuatu untuk membuat kekacauan di sini?" Boruto menjawab, "Dia sama sekali tidak pernah menjadi rekanku. Dia adalah musuhku juga, walaupun kami berasal dari planet yang sama. Tujuan dan pemikiran kami sangat berbeda. Aku akan menghentikannya sekarang sebelum dia membuat kerusakan di sini, dan itu seperti yang kukatakan sebelumnya kepada kalian berdua." Saat itu Nirami perlahan mendekati Boruto dan berkata di dekatnya, "Pergilah bersama Iruga. Aku akan menghadap ke pimpin klanku, agar aku saja yang dihukum dan dia jangan. Aku kira itu yang bisa menjadi pilihan terbaik daripada kau membawa kami berdua." Boruto yang mendengar itu membalas, "Jalan terakhirku jika tidak berhasil, aku akan membawa kalian bersama dan tinggal di planetku. Mungkin itu kedengaran egois, tapi ini sudah terlanjur. Aku hanya tidak ingin kalian diperlakukan buruk." Di sisi lain, Amado sudah menyiapkan persiapan besarnya. Dia berhasil menyeluduk ke markas utama dari pemimpin klan ini. Dia sudah menyiapkan jutsu ledakan api yang siap untuk diaktifkan. Tapi pada saat hendak mengaktifkan jutsunya, Bunshin Boruto dengan karma sudah muncul di belakangnya.
Tanpa ampun, Bunshin Boruto langsung merantai Amado dengan kencang. Sehingga dia tidak dapat bergerak. Menyaksikan kehadiran Boruto, Amado langsung terkejut. Dia berkata, "Sialan, apa yang kau lakukan? Lepaskan rantai ini. Dan lagi, di mana gadis kesayanganmu itu? Apa kau sudah membawa mereka?" Boruto yang mendengar itu tidak membalas apapun ucapan Amado. Dia langsung menghancurkan alat-alat sains ninja Amado yang ada di tempat ini sebagai pemicu api yang dahsyat, sehingga rencana dan persiapan Amado gagal total. Saat itu Amado menyadari sesuatu dan berkata, "Jadi begitu? Kau hanyalah Bunshin ya? Di mana tubuh aslimu sekarang, bocah? Apa kau masih melakukan hal menjijikan seperti sebelumnya dengan mereka?" Boruto yang mendengar itu menjawab, "Aku akan mengurungmu di sini dan merantaimu. Saat urusanku selesai, aku akan melepaskannya. Jangan membuat aku harus melakukan sesuatu yang lebih kasar dari ini." Amado yang mendengar itu berkata, "Jadi begitu? Aku sudah paham apa yang kau pikirkan. Ternyata hubunganmu dengan gadis dari planet ini sudah semakin dekat. Entah mengapa aku mulai sangat tertarik untuk benar-benar menghabisinya jika aku lepas dari sini agar kau bisa sadar." Masih belum selesai Amado berkata demikian, Boruto langsung menarik rantainya dan melempar Amado sampai terpental jauh. Saat itu Amado kesakitan dan berkata, "Dasar merepotkan. Kau tidak perlu melemparkanku jika aku berkata buruk dengan gadis kesayanganmu itu. Aku sekarang jadi tahu sisi lemahmu, Boruto. Pada akhirnya kau tidak berbeda dengan ayahmu yang sangat naif, atau mungkin kau lebih buruk darinya tentang urusan bodoh ini. Berhati-hatilah, Boruto. Aku akan membuatmu sadar walaupun kau harus membenciku seumur hidup setelah itu." Boruto yang mendengar itu membuat segel jutsu di tangannya. Dia mengeluarkan 5 batang besi yang keluar dari dekat Amado, dan besi itu membentuk penjara kecil untuk menahan Amado agar tidak bisa bergerak dan pergi dari sini. Melihat tindakan Boruto, Amado langsung berkata, "Hei, ayolah Boruto, ini sangat berlebihan. Aku kira kita berdua hanya saling salah paham. Kau membuatku dalam bahaya jika seperti ini." Boruto yang mendengar itu perlahan berjalan ke dekat Amado. Dia mengeluarkan besi dari telapak tangannya dan berkata, "Sandiwaramu cukup buruk sekali, Amado. Jika kau ingin memanipulasi orang lain, kau mungkin berhasil. Dengan kekuatanmu yang sekarang, kau bisa menghancurkan rantaiku dengan mudah. Tapi sepertinya aku menyadari sesuatu. Kalau kekuatanmu memiliki waktu tertentu untuk aktif, dan itu terekam jelas dengan mataku." Setelah Boruto berkata demikian, dia langsung menghilang dari depan Amado, dan berhasil menggagalkan rencana berbahaya yang dilakukan kakek tua ini. Setelah dirinya terkunci dan terantai dan ditinggalkan Boruto, Amado berkata, "Ya kau benar bocah. Kekuatanku sangat berbeda. Cara memakainya, jika aku mengaktifkan mode pertempuran, kau akan sangat kewalahan, tapi aku akan menyimpan saat waktunya tiba, dan lagi rantai ini, aku bisa merasakan semakin lama kekuatannya berkurang, aku akan menunggu sama aku bisa menghancurkannya dengan mudah." Di sisi lain, melihat Boruto yang melamun akibat dia fokus dengan Bunshin-nya, membuat Nirami-chan khawatir. Dia terus memukul Boruto agar sadar. Beberapa saat setelahnya, kesadaran Boruto kembali ke tubuh aslinya. Saat itu Iruga berkata, "Ada apa? Kau seperti mematung. Apa kau sedang bertarung di tempat lain?" Boruto yang mendengar itu membalas, "Bukan apa-apa, hanya urusan kecil. Baiklah Nirami dan Iruga. Sepertinya tempat perkumpulan kalian sudah dekat. Aku akan membawa kalian berdua kembali ke tempat teman-teman kalian semua. Mungkin mereka akan panik saat melihat kalian bersamaku. Tapi aku akan menghapus ingatan buruk mereka tentang kalian berdua, agar kalian diterima dan tidak khawatir lagi." Nirami-chan yang mendengar itu sedikit murung, sebab Boruto akan melihat lebih banyak wanita yang sama cantiknya dengan mereka berdua di sana, dan itu membuat Nirami cemburu dan khawatir. Begitu juga dengan Iruga,
Entah mengapa apa yang dirasakan Nirami juga ia rasakan. Dia tidak mau Boruto membawa mereka berdua ke tempat itu, sebab dia akan merasa seperti terbagi rasa perhatian Boruto padanya nanti.